nanya sama imam masjid, tapi bukan di Masjidil Haram lah ya, di luar Masjidil Haram. Ya, kemudian jawabannya gitu, al-anna nongkrong imam kelas. Ajab buat kadzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Imaduddin Susman Al-Fantani yang senantiasa saya hormati dan saya cadong barokah dan nasihatnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya pagi Kamis tanggal 29 tanggal 30 Juli 2026, kami beserta teman-teman dari PWI LS PC Paguyangan sengaja silaturahmi jauh-jauh menemui beliau. Yang pertama saya sendiri, Saifullah, selaku kesepuan PC PWI LS Paguyangan. Beliau kecamatan apa? Oh ya, PC itu kecamatan, Kiai. Kecamatannya dari PC Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, ya, Jawa Tengah. Beliau Bapak Kiai Fuad Abbas selaku ketuanipun PWI LS. Sebetulnya dengan komandan laskarnya beliau Bapak Kiai Nur Hasan, karena berhalangan hadir maka beliau tidak ikut. Kemudian di samping saya ini adalah Bapak Saifuddin, bapak mertuanya dari Mas Abdul Ghaffar yang belakang. Ini dari Ketua Ranting PWI LS Desa Jelibur. Kemudian yang sebelah itu juga masih pengurus PWI LS PC Kecamatan Paguyangan, Bapak Haji Hamim. Kemudian sebelahnya Bapak Haji Hasbi, Kiai Hasbi, itu juga masih dalam rumpun kepengurusan PWI LS Paguyangan. Kemudian beliau Bapak Turino, ini sebagai barangkali yang mau menggantikan sahabat Umarnya ini Paguyangan. Kemudian yang ini belakang saya Mas Nur Rohim, itu dari simpatisan PWI LS dari Kecamatan Paguyangan. Sengaja hadir menemui beliau Bapak Kiai Imaduddin Susman Al-Fantani untuk minta pencerahan. Sebetulnya PWI LS itu apa, dan asal-usul Bapak Kiai kok bisa memberikan tesis. Begitu Bapak Kiai memberikan tesis, hanya dalam jangka waktu 1, 2, sampai 3 tahun jalan ini, kok sudah merebak seolah-olah mendunia. Padahal kita semua tahu bahwa beliau Rasul kita pun Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah Madinah sampai 23 tahun. Beliau Pak Kiai alhamdulillah dengan segala kealiman beliau sampai mendunia hanya dalam jangka waktu sekitar 3 tahun. Mohon pencerahan Pak Kiai. Saya Haji Saifullah dari Kasepuan PWI LS Paguyangan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilaihi wadihul lil qasidin, wa dalilu alaihi la'iqul lin nadirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa yasabal fadail, Kesepuan PWI LS Paguyangan Banyumas, Brebes, Bapak Kiai Fuad Abbas dan seluruh jajaran yang hari ini bersilaturahmi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten, dalam rangka untuk semakin mempererat silaturahmi, silatul arwah, ini silatul jihad, mempersatukan perjuangan dalam rangka menjaga nasab sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari para pemalsu nasab yang telah ratusan tahun
mengaku sebagai keturunan Nabi di dunia. Namanya kaum Balawi yang sudah 550 tahun mengaku sebagai turunan Nabi. Mereka mengaku ini sudah 550 tahun, yang diakunya 550 tahun lagi. Itu dengan hitungan 2022. Jadi angka 550 tahun itu angka keramat. Mereka mengaku orang yang ada di 550 tahun yang lalu, dan mereka sampai hari ini mengakunya sudah 550 tahun. Kalau di Indonesia baru datang ukuran 100 tahun. Dalam jangka 100 tahun ini, beberapa kali nasabnya sudah diinterupsi dari Al-Irsyad. Dari orang-orang Hadramaut sendiri yang datang bersama mereka, Habib-Habib ini sebenarnya sudah diinterupsi bahwa mereka nasabnya palsu. Itu tahun 1930 itu sudah. Cuma karena yang mengatakan nasabnya palsu ini bukan dari orang NU dan memberikan pernyataan nasabnya palsu ini tidak menyampaikan dalilnya apa, pokoknya palsu aja itu orang-orang dari Hadramaut, dari Al-Katiri, dari Baswedan, dari Mbak Zubaidi dan sebagainya. Orang-orang kita, kiai-kiai nggak terima karena nggak ada dalilnya. Apa orang yang mengaku cucu Nabi kok kemudian nasabnya dibatalkan tanpa adanya dalil pembatalannya apa? Menguaplah dari tahun 1930 itu, menguap, tidak ada lagi pembahasan masalah batalnya nasab Balawi. Tetapi hari ini majalah-majalahnya mulai di upload kembali itu di internet dari Al-Irsyad, dari orang-orang Yaman yang dulu membatalkan nasab Balawi. Cuma mereka membatalkannya karena pengetahuan mereka seperti itu aja, dalilnya nggak tahu mereka itu. Nah, hari ini pembatalan nasab Balawi, pembongkaran kepalsuannya yang dibongkar di Indonesia ini itu berdasarkan dalil. Kitabnya ada, ini mulai mereka mengakunya ketemu sekarang. Mereka itu mulai mengaku cucu Nabi itu ketika mereka membuat sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Yang ngaku ini kakeknya Rizik. Kakeknya Rizik namanya Ali As-Sakran. Ali As-Sakran ini kakeknya Rizik membuat kitab bahwa kami turunan Nabi. Itu tahun 895. Ya, saya. Nah, dari sejak itulah mereka ingin mencari cantolan nasab. Kemana nih? Nyari ke Bani Ahdal. Mereka mencuri sejarahnya Bani Ahdal yang di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dikatakan tahun 732 bahwa Bani Ahdal ini datang dari Basrah, dari Irak. Ini Bani Ahdal. Nah, tahun 895-96 ini Ali As-Sakran membaca kitab itu. Nah, Al-Ahdalnya kan sudah ada di Yaman, ulama-ulama. Nah, akhirnya dia mencantol bahwa kakek mereka datang dari Irak itu bersama Bani Ahdal ini dalam keadaan bersepupu. Kalau bersepupu begini kan kakeknya satu. Nah, kakeknya Bani Ahdal ini namanya sama, ada nama Ubed, ada nama Ahmad, ada nama Alwi, ada nama Isa. Cuma di abad 9 ini mereka membaca kitab-kitab nasab, ternyata nasab Bani Ahdal ini batal. Akhirnya mereka menganulir pengakuan pertama bahwa mereka keturunan Nabi melalui jalur Bani Ahdal kepada Ahmad bin Isa. Jadi mereka kemudian intiqalun nasab minal Ahdal ila Ahmad bin Isa. Jadi ngancleng madhabnya dari madhabnya, ngancleng nasabnya dari nasab Bani Ahdal ke nasab Ahmad bin Isa. Sayangnya Pak Kiai Saifullah, kitabnya itu sudah kadang ditulis tuh bahwa mereka bersepupu dengan Bani Ahdal.
Akhirnya hari ini terbongkar, diantaranya dalam kitab Tuhfatuz Zaman, bahwa nasab mereka dengan nasabnya Ba'alawi, ini nasab mereka Bani Adal dan Ba'alawi, ini satu kakek. Akhirnya terbongkar. Ini dengan sebuah metodologi historis, metodologi sejarah, kepalsuan sejarah dan nasab itu mudah sekali untuk untuk ditelusuri. Dan saya sudah bisa memetakan semua kepalsuan ini, sehingga tidak mungkin ada sebuah kesimpulan lain menurut tataran ilmiah yang bisa menyatakan bahwa Ba'alawi cucu Nabi. Tidak mungkin secara ilmu sejarah. Tidak mungkin secara ilmu sejarah. Ilmu nasab tidak mungkin juga. Karena saya sudah membaca kitab nasab, meneliti, mempelajari dari mulai abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, sampai 14. Sampai hari ini yang baru ditulis oleh para ulama tentang nasabnya turun Nabi, ini nasab Ba'alawi ini nasab yang berada dalam level orang lain, bukan dalam level keluarga Nabi. Apalagi tes DNA sekarang sudah presisi bahwa DNA mereka ini bukan DNA turunan Nabi. DNA mereka ini DNA Kaukasus. Orang Kaukasus itu bukan orang Arab, masa bukan orang Arab ngaku cucu Nabi. Aneh bin ajaib. Nah ini nggak bakal orang yang tidak mempelajari metodologi historis, walaupun pintar, misal kayak Gus Bahaya, pintar baca kitab Fathul Qorib, pintar dia. Jadi saya mengatakan Gus Bahaya itu alim dalam tataran baca kitab Pamitugian, Fathul Qorib, alim, tafsir, alim. Tapi untuk mengetahui metodologi historis, naqdut tarikh wa naqdul ansab wa naqdul hadis, belum ngerti itu Gus Bahaya. Jadi levelnya itu masih level qari, level pembaca Gus Bahaya. Kalau untuk level seorang naqid, seorang peneliti dan seorang pengkritik sejarah, pengkritik hadis, pengkritik daripada sebuah riwayat, Gus Bahaya tidak paham. Saya lihat tidak paham dia. Jadi levelnya masih beberapa tingkat lagi, dia harus memahami ini, harus banyak belajar. Apalagi yang kemarin itu juga ada yang diberi penghargaan oleh MUI, namanya Ibnu Harjo Al-Jawi. Itu udah tahun 2023, Ibnu Harjo Al-Jawi itu bikin kitab An-Nisbah Asy-Syarifah, menjawab tesis saya. Saya nggak angkat karena dalilnya cuma husnudon, adamul wisdan la yadullu ala adamil wujud, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada, hanya itu saja. Jadi levelnya Ustadz Ibnu Harjo Al-Jawi dan Balawi, kiai-kiai yang husnudon, itu masih banyak harus belajar tingkatan-tingkatan naqd, kritik sejarah, naqdul tarikh, naqdul ansab, naqdul hadis. Jadi kritik riwayat ini yang mereka nggak paham. Setiap ada riwayat kemudian mereka nggak bertanya, ini kok bisa ada riwayat begini, ini kronologinya seperti apa. Nggak paham begitu ya. Kalau nggak paham udah baca aja kitab yang ada. Jangan baca dalam kitab-kitab yang sedang ada problematika, yang sedang ada diskursus. Kalau orang yang tidak memahami ilmu meneliti, udah bacanya tafsir, Jalalain, baca pendapat ulama itu bagaimana, terangkan sebagaimana ulama itu menafsirkan. Udah segitu aja kayak Gus Bahaya itu. Gak usah ikut-ikut, oh nasabnya Balawi Sahih ada di dalam kitab Al-Ghurrar. Dia tidak paham bagaimana cara meneliti kitab, menerima atau menolak riwayat yang ada di Al-Ghurrar. Tidak paham. Oh, ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, ini tahun 896, Balawi disebutkan. Iya, tapi Anda tidak mengetahui bagaimana caranya kita menerima atau menolak sebuah narasi, sebuah qadiyah yang disampaikan dalam sebuah kitab. Laisa kullu ma kutiba wa ma ruwiya sahihan. Kullun qabilun lin naqdi. Tidak semua apa yang ditulis itu sahih. Laisa kullu ma ruwiya sahihan. Tidak setiap apa yang diriwayatkan itu sahih. Tidak boleh kita menerima agama yang diriwayatkan begitu saja, taken for granted, tanpa kita teliti ini benar atau tidak atas nama agama.
Nanti kalau ada orang ngarang sebuah kitab, Kitabul Hadis fi al-iman misalnya. Kemudian dia karang hadis-hadis Nabi yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin dakhalal jannah. Kemudian man dakhala PWILS dakhalal jannah. Kalau Rasulullah harus diterima dong karena ada qala Rasulullah. Nggak bisa, bos. Kalau ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala PWILS dakhalal jannah, kita harus teliti siapa yang ngarang. Oh, yang ngarang Kiai Fuad Abbas, ketua PWILS, pantes. Bohong ini. Kenapa? Ada kepentingan. Dianya PWILS. Kalau mengatakan man dakhala PWILS dakhalal jannah, yang ngomongin PWILS mardud. Karena di mana ada kepentingan di situ, disitulah maudi'ut tuhmah. Apa namanya? Maudi'ut tuhmah. Madhanut tuhmah di situ. Ada tempat kita mencurigai dia. Ada tempat kita mencurigai dia karena adanya maslahatun lahu. Ada kepentingan yang dia miliki. Yaitu dianya ketua PWLS. Ingin tuh emece-emece yang masih jadi kibin itu, yang belum sadar itu masuk PWLS. Akhirnya dia terpaksa bikin hadis palsu. Qala Rasulullah SAW man dakhala PWLS dakhalal jannah. Rawahu Kiai Fuad Abbas. Nah, ini kalau kita tidak ada apa namanya itu ilmu yang untuk meneliti riwayat, maka agama ini akan acak-acakan. Dan sekte Ba'lawi ini udah banyak bikin kitab palsu. Udah banyak bikin kitab palsu. Kitab Al-Burqatul Musyiqah, kitab pertama yang mengaku mereka sebagai turun Nabi, itu di dalamnya itu banyak kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama yang ada di abad ke-8, abad ke-7 itu diklaim sudah mengakui keluarga mereka yang ada di Yaman. Padahal keluarga mereka belum ada. Abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 keluarga mereka itu nothing. Tidak ada yang menyebutkan, tidak ada yang mengenal. Mereka bukan siapa-siapa. Jadi kayak model Gus Baha, model Ibnu Harjo itu, kalau dia masih levelnya pembaca begitu, belum mau belajar lebih banyak lagi ilmu penelitian, ilmu naqdul tarikh, ilmu naqdul ansab, ilmu naqdul riwayat, nggak bakal bisa paham bagaimana cara mengkritisi nasabah Ba'lawi yang palsu itu. Nggak bakal paham. Paling dia akan mengira bahwa orang yang mengatakan nasabah Ba'lawi palsu itu sebagai orang hasud, orang yang iri. Kenapa? Karena dia nggak paham suasana kebatinan, cara berpikirnya seorang peneliti. Tapi kalau profesor-profesor di universitas, kenapa sampai sekarang tidak ada yang mau mengatakan cara penelitian saya itu adalah cara penelitian yang salah? Karena mereka sudah tahu cara meneliti dan mereka sudah paham suasana kebatinan seorang peneliti, bukan seorang pembaca yang kayak anak SD baca apa saja dianggap semua yang dibaca benar. Seperti itu. Monggo. Ini Kiai, mohon maaf. Itu kan dari dulu Pak Kiai kan tidak membuka ini Kiai. Kok tahu-tahu sekitar tahun 2022 kan? 22. Ya pertengahan 2022 Pak Kiai baru mengeluarkan fatwa-fatwa. Itu asal usulnya bagaimana sampai Pak Kiai mengadakan penelitian sedetail itu Kiai? Mohon penjelasan. Ya, sudah sering saya ungkapkan ya di dalam berbagai kesempatan ini, karena Pak Kiai Saifullah bertanya ya kepada kesepuhan kita harus nurut. Jadi memang saya sudah katakan bahwa asalnya kita ini termasuk orang yang percaya Habib, mantan kipin. Kayaknya Kiai Saifullah juga mantan kipin ini. Ini wajah-wajahnya mantan kipin semua. Jadi enggak ya? Mantap nih. Ini hebat nih. Coba kenapa enggak jadi kipin dari dulu? Terangkan. Kenapa dari dulu enggak percaya Habib? Kalau saya percaya dulu. Ya enggak. Nggak percayanya kan
ini kan ada di ranting saya WLS Tarapan. Iya. Jadi teman saya kan Pansel, teman saya Pansel, kakaknya kan usaha namanya paving apa ya? Paving. Nah, paving. Lah itu Kabib Soleh itu minta dikirimin paving satu rumah lengkap dipasang. Begitu minta bayaran, jawabannya apa ngamalnya ke Habib. Oh, ini wajar ini. Karena pernah melihat ada Habib minta paving nggak bayar beli paving. Betul. Mulai dari 1099 dari 1999 saya suka melihat berita di TV Bang. Itu di situ saya ingat persis Rizik itu ngatain Gus Dur kan buta mata buta hati, mau diikuti apa? Sejak saat itu kok saya curiga sampai nggak percaya, masa kalau itu cucu Nabi kok akhlaknya begitu dengan baik. Itu 99 guys. Semua udah ada curiga. Curiga banget, makanya nggak ngikut. Hebat ini. Ini bukan arah apa saya Berarti nggak bukan kibin ini. bukan Ya, belum. sumpah belum pernah jadi gitu. Nah, hebat ini. Waduh, ketinggalan. Enggak, kecuali dulu waktu saya hall masal ke-5 itu pernah undang Kabib sekali dari Bogor, itu karena menantu saya. Pak, undang ini saja guru saya Habib dari Bogor, Habib Umar Al-Atos waktu itu. Sekali-kali itu pun menghormati menantu saya. Nah, kalau Kiai ini gimana coba? Ini bukan kibin, apa kibin? Kalau saya memang keeping. Oh, Lama. sama saya. Sesama mantan kibin. Ya, setiap bulan tidak kurang dari 6 sampai 7 ABI yang datang ke rumah saya. Sebulan. Iya, sebulan itu. Waduh, Itu. lumayan itu. Akhirnya kan saya sering curhat kepada guru saya dulu waktu beliau masih Sugeng di Mas Duri. Hingga itu. Akhirnya beliau memberikan apa itu ya jawaban ya dari terbi itu semampunya pun kamu juga punya keluarga itu ya itu tapi kan ada kalau nggak diberi marah-marah atau diberi sedikit itu malah ya, gitu dilempar begitu tapi itu kalau saya nggak ada dan ada ya entah minta duit gitu Nggak enak nggak ngasih ya? ya gitu tapi ya saya kasih sesuai dengan kemampuan saya gitu. Ya tapi kan puyeng ya. Ya begitulah kira-kira. Mintain duit sebulan 6 orang. Iya 6 orang Sampai ngeselin lagi ngobrolnya ya. Iya. Ya waktu itu saya nggak merasa begitu berat karena apa itu memahami waktu itu masih paham bahwa apa itu adalah cucu. Waktu itu belum tahu kalau dia orang Kaukasia. Darahnya bukan darah Nabi. Nggak ada darah Nabi dalam dirinya Habib itu. Bahkan ada Habib-Habib yang anaknya dipasarkan pada saya dan saya merasa terhormat Pak. Saya merasa terhormat. Maksudnya anaknya dipasrahkan untuk ngaji, untuk dikawin. Enggak, untuk ngaji. Untuk ngaji di Dia kan punya pesantren. Iya. untuk ngaji ya pesantren Jadi saya ada gitu. Berarti kan yang pinter siapa itu? Yang ngaji apa yang ngajar? Nggak tahu itu. Yang pinter yang ngajar. Ya, orang Jawa yang lebih pinter dari Habib. Nggak ada Habib yang ngerti paham agama yang lebih dari orang Jawa. Nah, itu saya merasa terhormat lah waktu itu. Anak-anaknya Habib dipasarkan pada saya. Keluarganya kayak gitu. Kalau sekarang ada gitu. Coba kalau Bapak ini pengalamannya Kibin bukan cuma agak dideketin. Namanya tuh Nama saya Haji Hasbi. Memang saya Hibin. oh Mantan. Kiai. Dengan pengalaman saya pernah mengajar bersama di MTS Ma'arif Pekunsen, Kecamatan Pekunsen, Kabupaten Banyumas. Terus setelah adanya tesis Pak Yai, saya sendiri juga sampai sekarang mengapa kok tesisnya Pak Yai tidak ada yang istilahnya membantah dengan tesis, tapi hanya berani keluar-keluar di luar itu. Terus saya sekarang boleh dikatakan melihat hariah daripada beberapa Habib, diantaranya Habib Rizik pernah mencaci maki, terus Bahar Smith yang begitu, itulah simpati saya kepada beliau sampai sekarang boleh dikatakan gugur ya, dalam pengertian. Terus tidak percaya bahwa beliau itu Habib. Tidak percaya cucu Nabi. Ya, tidak percaya beliau itu sebagai cucu Nabi. Kalau percaya Habibnya boleh ya. Tidak Ya, percaya sebagai cucu Nabi. Terus saya selama ini dalam hati saya, mengapa ketika ada Habib berbuat yang begitu tidak ada yang nahi mungkar daripada pihak Habib tersebut. Tapi kalau orang kita
yang ada kesalahan sedikit luar biasa cara mengecamnya. Itu yang saya sayangkan ketika para Habib ya yang berkatakan mengaku Habib ketika berbuat mungkar kok tidak ada dari Habib pun yang nahi mungkar. Terima kasih. Pengalaman Namanya dulu. dari Nama saya Hamim Maksudi. Pengalaman saya, dulu saya pernah merantau Pak Kiai di Saudi Arabia. Pengalaman saya. Memang dari dulu pun saya nggak begitu percaya bahwasanya Habib itu zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah saya merantau di Saudi Arabia kurang lebih ada 3 tahun di sana, kebetulan saya berteman sama alumni dari pelosok namanya Muhammad Yusuf. Iya. Ngobrol-ngobrol bahwasanya Yusuf menanyakan sama saya, walaupun orang perantauan di sana ya manggilnya kan si kenapa ya, oh kalau di sini di Saudi Arabia tidak pernah ada yang namanya orang cium-cium tangan kayak gitu kan, awalnya begitu. Tapi kalau di kita yang namanya Habib ya, oh di sana di Indonesia kayaknya sangat-sangat dihormati sekali. Ya coba gini aja, Mas Yusuf, sekali-kali nanti kita berenangnya sama orang-orang sini kayak gitu. Ya, kemudian nanya sama imam masjid, tapi bukan di Masjidil Haram lah ya, di luar Masjidil Haram. Nah, habis sholat berjamaah, kemudian saya sama Muhammad Yusuf menanyakan sama Abu ya, yakni di Indonesia kafir dua kalam zuriyahnya Rasulullah SAW. Tapi saya waktu itu belum tahu bahwa itu Alawi, belum tahu. Nah, Habib betul. iya, tahunya Habib kayak gitu. Ya, kemudian jawabannya gitu, al-anna rasulullah fi ma biqalas. Kadzab. Nah, Itu sejak tahun, berarti tahun 99 Pak Kiai. Sejak tahun 99 saya sudah tidak percaya bahwa yang di Indonesia yang mereka mengaku zuriyah dari Rasulullah yaitu Habaib. Saya nggak percaya ketika saya di sana Pak Kiai. Makanya setelah saya pulang dari sana, ketika ada Habaib pun saya jarang sekali, bahkan belum pernah saya cium tangan. Selamat Itu yang pengalaman saya, ya. hebat. Itu begitu pengalaman saya begitu. Bahkan saya sampai menyampaikan sama rekan-rekan saya terdekat di sekitar saya, ya sedulur, aslinya ini Saudi Arabia itu tidak ada yang namanya Habib, tidak ada yang namanya Rasulullah. Oh kenapa di Indonesia kok sangat beruntung sekali sama Habaib kok sampai dicium-cium tangan, sampai dikasih duit, sampai pokoknya di apa namanya dimuliakan, bahkan sama orang tua sendiri kadang-kadang salaman juga nggak cium tangan. Kau kenapa sama mereka mulang juga tidak pernah, kan kayak gitu pakai itu pengalaman saya gitu. Jadi jujur aja saya dari dulu sudah nggak percaya, saya bukan tipin. Mantap, selamat deh ini. Ini udah pakai baju PWI di sini, jangan-jangan dulunya Kibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahim dari Raga Tunjung Bunyai. Ya, tapi alhamdulillah saya belum pernah percaya adanya Habib sampai sekarang. Saya lebih percaya ke Kiai Nusantara. Begitu sih pengalaman saya Pak Yai. Iya, saya kalau ini enggak Kibin dulunya. Ini aduh, kita ini hanya 2 yang Kibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu Pak. Nama saya Syafuddin. 2 tahun ini sebagai pengurus ranting PWLS Masya Allah. Cilebur. Dan alhamdulillah dengan pengalaman saya di lapangan barangkali banyak yang bertentangan, tapi kita tidak berani mengungkapkan keburukan para Habib itu, baik di perantauan maupun di sekitar lingkungan desa Cilebur sendiri. Contoh terjadi terakhir itu orang tua saya kan dulu Banser pertama di Cilebur, berarti Banser pertama di desa Cilebur tahun berapa itu bersalaman saja tidak diterima oleh Habib itu. Bahkan sampai hari ini orang tua saya namanya Pak Wasro tidak mau hadir di pengajian itu di tempat Muhyiddin itu Pak Muhyiddin. Sampai hari ini sudah tidak pernah mau hadir karena bersalaman dengan Habib itu karena masih ada kursudan waktu itu ya. Jadi hari ini dulu kita tidak berani mengungkapkan itu perilaku Habib yang melenceng dari kalau dibandingkan banyak sebagai cucu Rasulullah, saya jauh sekali dengan
apa yang sudah apa ya, sebagai keturunan Rasulullah itu jauh dari pelakunya. Terus saya sendiri akhirnya dengan adanya tesis panjenengan Pak Kiai akhirnya memberanikan diri untuk tampil dengan kawan-kawan, dan kebetulan ada Pak Haji Saifullah, terus Pak Haji Fuad, kita sowan dan ngobrol bareng. Alhamdulillah satu pandangan, dan memang harus diperjuangkan. Jadi tesis Pak Kiai memang harus bareng-bareng kita perjuangkan. Dan alhamdulillah saya beranikan diri walaupun dengan keterbatasan orang awam. Saya ini pakai awam, benar-benar awam, dari iman awam, tapi dengan akal sehat saya yakin perilaku buruk dan benar bisa dinilai dari itu. Makanya saya beranikan untuk itu. Pengalaman jelas dari lapangan, jelas banyak penyimpangan perilaku lah yang jelas. Dari sholat, tidak pernah sholat tapi ngajar sholawatan, tampil di musola, datangnya habis maghrib di rumah orang, nanti habis maghrib baru masuk musola. Itu juga banyak sekali dari situ Pak. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang Tidin yang hari ini ada ini hanya saya sama Kiai Fuad. Yang lain sudah lama. Tiga ya? Ya tiga. Cuma Pak Jasmi sekarang ini sudah tobat juga, walaupun Habib yang ditemui termasuk yang baik ya. Nah, karena memang manusia itu walaupun anak rampok, ada aja anak-anaknya itu, walaupun rampok anaknya yang jadi santri, jadi kiai kan ada. Ya, begitu pula Habib, walaupun Habib itu umumnya sebagai orang yang memasukkan nasab Rasulullah itu tidak baik, tapi ada aja yang baik, namanya manusia. Nah, tetapi mengenai cium tangan itu luar biasa ini, Mas Pengaji Hamim ini di dalam hidupnya belum pernah cium tangan Habib sama sekali. Nah, ini memang sekarang ini harus difatwakan, la yajuzu taqbilu yadi ahadin min ba'li li'annahu yu'addi ila tadlili syi'bil Indonesia. La yajuzu lil Indonesiyina taqbilu yadi ba'alwi li'annahu yu'addi ila tadlili syi'bil Indonesia, kama la yajuzu lahum ayuzawwiju banatihim iyahum li'annahu aidan yu'addi ila tadlili syi'bil Indonesia. Tidak boleh mencium tangan Balawi bagi orang Indonesia karena itu membawa kepada kerendahan bangsa Indonesia kafatan. Seperti hari ini kita tidak boleh mengawinkan anak perempuan kita kepada Balawi, karena itu juga akan membawa kepada kehinaan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah lama mengharapkan anak-anak perempuan mereka dinikahi oleh bangsa Indonesia, dan bagi yang menikahkannya dianggap sebuah aib, berarti menganggap rendah bangsa Indonesia. Itu masa lalu. Sekarang masanya adalah orang Indonesia yang menikahkan anak perempuannya dengan Balawi, itu orang hina dina. Orang Indonesia yang menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki Balawi hina, karena tidak selevel, tidak darah Nusantara yang gagah perkasa, tapi mereka memilih darah Kaukasia untuk dijadikan sebagai menantu mereka. Dan ini saya kira sudah menyeluruh pemahaman bangsa Indonesia bahwa Balawi selain terkait dengan nasab, juga terkait dengan usaha-usaha pemalsuan sejarah, pemalsuan nasab para pahlawan Indonesia, pemalsuan kuburan. Saya menghimbau kepada PWLS di seluruh Nusantara untuk dengan seksama melihat di sekitarnya, di sekeliling mereka, apakah ada makam-makam baru atas nama Balawi, kemudian dicatat tahun wafatnya itu tahun wafat sebelum 1800, karena mereka kan datang setelah 1800 secara masif. Maka hari ini mereka ingin dikenal sebagai penyebar Islam di Indonesia. Akhirnya mereka membuat makam-makam yang diatributkan tahun wafatnya tahun, ada yang 2 Hijriah, ada lagi yang 1500 Masehi dan lain sebagainya. Ini PWLS di semua tingkatan harus kemudian men-tracking dan melaporkannya kepada aparat-aparat desa, para ulama-ulama desa, kepada aparat pemerintahan di tingkat setelahnya, agar bagaimana ini ditertibkan. Tidak boleh ada sebuah makam yang tidak punya sejarah kemudian
lama kelamaan dianggap sebagai orang yang betul-betul pernah ada di daerah itu, sehingga nanti ulama-ulama dan pejuang di daerah itu kemudian akan tergeser, sejarahnya bergeser, kemudian peran pentingnya di masa lalu direbut oleh wayang yang tidak punya sejarah dan bahkan orangnya tidak ada. Ini adalah sebuah kejahatan yang harus mendapatkan perhatian dan harus dituntas pemalsuan sejarah, pemalsuan makam itu. Dan ini tugas kita semua, tapi semuanya dilakukan dengan ma'ruf. Jadi kita nahi mungkar itu bil ma'ruf, dengan baik, bermusyawarah, kemudian bagaimana kita memerangi pemalsuan itu dengan akhlak yang baik, dengan musyawarah. Saya yakin kalau mereka itu diajak bermusyawarah, Balawi ini adu data tentang klaim mereka dalam sejarah, dalam kuburan, mereka akan menerima. Masa ada data yang kuat mereka nggak menerima? Kalau mereka nggak menerima, tapi nanti kepala-kepala kampung ini kan yang akan menerima kita, dan tentu mereka akan kalah. Jadi jangan pertama kita langsung mengadakan acara nahi mungkar itu dengan fisik, jangan. Dengan otak aja mereka udah kalah. Ya, kalau dengan fisik, dengan massa itu nanti akan ada resiko sosial yang juga merugikan semuanya. Jadi saya kira itu, mudah-mudahan semuanya berkah, Kiai Syekhullah, Kiai Fuad, Pak Jasbi, Pak Haji Amin, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan silaturahmi dari PWILS Paguyangan Kabupaten Brebes akan bermanfaat dan penuh barokah. Insya Allah saya nanti akan bersilaturahmi ke Paguyangan pada waktunya. Mudah-mudahan sehat badan. Dan kemarin kita lihat luar biasa itu di Pemalang. Saya nggak bisa hadir karena ada acara. Puluhan ribu, bukan ribuan lagi itu. Kita lihat dari secara langsung puluhan ribu orang-orang Pemalang datang karena mencintai PWILS. Aman, tentram, karena memang di Pemalang itu sudah udah paham, karena kiai-kiainya terus bergerak memberi pemahaman bahwa Ba'alawi ini, Habib-Habib ini bukan cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.